Pagi itu udara terasa dingin, tak seperti biasanya. Tapi meskipun dingin, tak menyurutkan niat saya untuk pergi menyusuri jalanan sisi timur Jogja. Kali ini tujuan saya adalah Ngelanggeran, sebuah desa yang pernah mendapatkan predikat sebagai desa wisata terbaik se-ASEAN pada ajang ASEAN Community Based Tourism Award pada tahun 2017. Tak hanya ASEAN, desa ini juga sudah terkenal di dunia internasional karena gunung api purbanya, yaitu sebuah situs yang tergabung dalam kawasan Gunung Sewu yang telah diakui dan masuk sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Nama Ngelanggeran sendiri menurut cerita turun-temurun berasal dari kata ngelanggar, yang artinya melanggar. Konon dahulu kala ada kisah warga yang dibuang di gunung api purba karena melanggar adat. Sedangkan secara keilmuan geologi, Langgeran diambil sebagai nama formasi batuan gunung api purba yang terdiri dari breksi gunung api, aglomerat, batuan tuf, dan lava andesit atau lava bantal. Kemudian formasi batuan ini disebut formasi Ngelanggeran. Tapi tujuan saya kali ini tidak untuk mengeksplor gunung api purba, melainkan lebih pada potensi wisata lain yang ada di desa ini. Karena saya ada misi khusus di sini, yaitu mengambil gambar untuk memenuhi kebutuhan foto di salah satu majalah wisata. Kebetulan salah satu konten majalah ini mengangkat tentang potensi wisata di desa wisata Ngelanggeran ini. Target pertama saya adalah mengambil gambar di embung Langgeran. Dan saya sengaja berangkat pagi-pagi buta untuk mengejar pemandangan kabut pagi hari di embung buatan dengan ketinggian 495 mdpl ini. Bersyukur saya mendapatkan momen lautan kabut pagi itu, meskipun cuaca sedikit agak mendung. Biasanya embung ini ramai dikunjungi setiap pagi dan sore hari karena keindahan pemandangan yang ditawarkannya. Namun karena ini bertepatan dengan masa PPKM darurat, maka semua tempat wisata di sini ditutup untuk sementara. Oh iya, meskipun PPKM, tapi saya sudah mendapatkan izin untuk mengakses tempat ini dari pengelola desa wisata. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Aris, yaitu salah satu pengurus Pokdarwis di desa wisata Ngelanggeran ini. Sampai motornya di mana, Mas? Mas Aris menyusul ke embung dan menunggu saya sampai selesai mengambil gambar di sini. Di sela-sela saya hunting foto, Mas Aris bercerita tentang pembangunan sebuah destinasi baru di desa wisata Ngelanggeran ini. Dan beliau pun menawarkan kepada saya untuk melihat kondisi di sana. Setelah merasa cukup mengambil gambar di sini, kemudian saya pun bergegas berangkat menuju calon destinasi wisata baru itu, yang cukup membuat saya penasaran. Nggih, amit saya mbani kalih Mas Aris teng mriku. Kalih Mas Aris itu yang mandap mriku. Kalau kebu wingi sedina ngas jam 4 ke mboten nggo banyu. Kene trisir, kene ngriku warunge tutup bulane tanggal tanggal 3 niku lho. Nggih. Ya mun kula ajeng terasan, Mbah. Nggih nggih nderene. Ngono ya, Mbah. Nggih nggih. Calon destinasi baru di desa Ngelanggeran ini adalah glamping. Namanya Glamping Kedung Kandang. Area glamping ini berada di kawasan destinasi air terjun Kedung Kandang. Sebuah kawasan destinasi air terjun yang dikelilingi area persawahan. Sayangnya, saya tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mengunjungi air terjun ini.
dikarenakan jarak tempuh menuju lokasi air terjun yang harus dilalui dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari lokasi parkir kendaraan, dengan memakan waktu tempuh sekitar 40 menit. Mungkin di lain kesempatan saya akan mengeksplor air terjun ini, karena cukup menarik bagi saya untuk merasakan trekking melalui jalur perbukitan dengan perpaduan antara batuan vulkanik dan area persawahan. Menurut Mas Aris, glamping Kedung Kandang ini baru mulai dibangun pada pertengahan tahun 2020 kemarin sebagai alternatif wisata di masa pandemi. Biasanya desa wisata ini menjual paket menginap di homestay, yaitu live-in di rumah penduduk. Tapi nantinya akan dialihkan menginap di glamping ini, mengingat protokol kesehatan saat ini sedang menjadi perhatian utama. Dengan adanya glamping ini, diharapkan dapat menjadi pilihan bagi wisatawan. Dan saat ini glamping Kedung Kandang masih dalam proses pembangunan. Saiki iki sesokan nggarap resepsionis yang namanya Mas Benwatu. Loket resepsionis musola sana. Kalau ini nanti jadi hall aja. Nah ini udah diberikan keramik. Untuk glampingnya sendiri baru tersedia 3 unit dan beberapa bangunan lain yang masih dalam proses. Kampung. Konsep besar kami ini nanti di sini ada meeting room-nya, kemudian ada restorannya, glamping termasuk, kemudian ada cafe deck-nya buat nongkrong. Jadi tapi menu-menunya menu-menu tradisional. Bahkan fasilitas ketika orang menginap di glamping pun juga menunya adalah menu tradisional yang kita angkat. Jadi ya ini settingan kami ini sebagai restonya nanti. Belakangnya itu dapur. Yang di sana itu pengen kita itu meeting room sama yang masuk ke sana nanti satu tambahan unit lagi tapi ke arah sana. Rencananya berapa unit Mas ininya? Kalau awal dulu 5, pengennya kita sih 10. Oh gitu. 10 unit termasuk di atas. Di atas itu juga masih zona perawan kita yang di atasnya parkiran tadi. Maksudnya zona perawannya gimana? Masih baru dan lebih tinggi, view-nya lebih bagus lagi. Dulu konsep awalnya di sana Mas. Gitu. Ini dibangun di sana. Tapi biaya untuk infrastruktur menuju ke sananya itu tinggi, makanya kita buat di sini dulu biar hidup. Baru di sana ketika nanti sudah jalan banyak tamu, kita pengembangan berikutnya di atas. Lahan di area glamping ini adalah perbukitan dan masih asri. Terdapat kandang sapi yang dialih fungsikan sebagai food court nantinya, yang menjual jajanan khas pedesaan. Food court bukan? Food court tapi konsepnya tradisional Mas. Oh iya. Jadi ngarepe watu ini nanti itu cafe deck. Jadi dibikin deck menjorok ke sana. Tebing apa namanya? Dan ini adalah area yang akan dibangun cafe deck nantinya, dengan view lembah perbukitan dan sunset. Ambil makan, dia nongkrong di sini, ngopi di sini. Nah, Sunsetnya pas sana ya Mas. Oh ya cocok berarti ya. Iya. Kalau yang paling unik kami memang angkat sego wiwitan. Oh iya. Nah, di sego wiwitan itu ketika hanya masa panen padi. Masa panen padi itu kadang warga itu membawa di dalamnya itu ada engkongnya, ada rebusan daun dadap sama daun direbus, kemudian ditali itu dimakan, kemudian ada sambal gepengnya, ada beberapa sambal, dan itu nikmat banget yang dimakan di tengah sawah. Nah, itu nanti akan jadi produk kita untuk kuliner untuk kita sajikan. Jadi pas ya view-nya sawah. Sebelum ini itu kita bikin di sini itu untuk camping ground. Camping ground. Jadi kalau misalnya sini udah nggak muat, ekstranya pakai jagung. Dulunya di sini adalah salah satu spot camping ground, sekaligus jalur utama menuju air terjun Kedung Kandang. Ini jalur menuju ke air terjun Kedung Kandangnya ini ngikutin terus turun bawah sana. Air terjun itu di bawah sana, pohon kelapa ya. Di sini terdapat banyak spot untuk foto-foto tentunya. Dan salah satunya adalah ini. Puncak apa ngekong? Ngekong itu nama apa? Ngekong itu cekungan Mas. Ngekong. Kalau dilihat dari bawah ini nyekong gitu.
Kalau air terjun itu kedung kandang ya. Kenapa dinamain kedung kandang? Karena dulu itu ada kandang yang hilang di sana. Kandang apa, Mas? Kandang sapi. Hilangnya ini maksudnya hilang, Kandangnya itu nggak ada, Mas. hilang gaib lah. Apakah itu hilang gaib atau memang itu dipindah, kita sih. Ini nanti paketannya itu termasuk dalam paket desa wisatanya atau jadi produk tersendiri, Mas? Sebenarnya kalau pengembangan kawasan destinasi ini dalam satu kawasan pengembangan desa wisata, tapi khusus untuk di glamping ini ada manajemen khususnya sendiri. Manajemen pengelolaan glampingnya ada sendiri, tapi kalau produknya itu di kawasan desa wisata. Jadi kalau misalkan tamu dia menginap di sini, kita bisa bikin program. Artinya tergantung mau nginap berapa malam. Nah, setelah explore air terjun bisa kita tarik ke Embung, bisa trekking Gunung Api Purba, atau bisa sunrise nge-jeep di Kampung Pitu. Jadi tergantung permintaan dan penawaran kita bisa kami berikan, si tamu itu bisa milih. Jadi nanti tetap dipaketkan ya. Tetap sama yang kegiatan atraksi desa wisata juga iya. Iya. Oh iya. Kalau edukasi biasanya permintaan, Mas. Kalau misalkan mereka selain eksplor alam, mereka minta custom, ada campuran programnya yang edukasi. Kalau misalkan biasanya keluarga dia bawa anak-anak, Mas, anakku pengen belajar merah susu kambing misalkan, aku pengen trekking, nah itu bisa. Oh iya. Ini kami kemarin itu kondisi pandemi, itu kan permintaan tinggi, Mas. Aku juga heran itu, kok orang malah pengen homestay gitu loh. Akhirnya karena kami memahami, kita tawarkan ke homestay, mereka tidak nyaman karena pengen memproteksi keluarga, karena di homestay itu berbaur dengan warga, ada yang punya balita, ada yang punya lansia, jadi mereka tidak mau. Nah, kami tawarkan, jadi selama dibangun kemarin pertengahan 2020 sampai akhir November kemarin 2020 kemarin sampai sekarang itu kami sudah jual, uji coba untuk kami jual itu sudah 4 kali. Betul. Dengan kondisi masih apa adanya. Standar kami kan di dalam itu ya ada AC-nya, ada water heater-nya, ada wifi-nya, ada TV-nya. Nah, sekarang itu yang belum di sini itu belum ada wifi, belum ada AC. Kalau yang lain sih udah. Bentuk bangunan glamping ini memang unik, tidak seperti glamping pada umumnya yang berbentuk segitiga. Menurut Mas Aris, glamping ini diselaraskan dengan bangunan lain yang ada di tempat ini, dengan mempertahankan kearifan lokalnya. Ya, kearifan lokal adalah syarat mutlak yang seharusnya tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan oleh desa wisata. Seperti desa wisata Ngelanggeran ini contohnya. Selalu membuat inovasi produk wisata baru dengan tetap mempertahankan unsur-unsur kearifan lokalnya. Meskipun pandemi ini belum mereda, ditambah lagi adanya PPKM yang mengharuskan pengelola desa wisata harus menutup destinasi wisatanya. Namun desa wisata Ngelanggeran justru menggunakan masa jeda ini untuk terus berbenah. Salah satunya dengan membangun akses jalan baru yang nantinya akan dibangun terminal penjemputan wisatawan untuk diantar menuju destinasi yang dituju. Semangat ini patut dicontoh bagi desa wisata yang lain untuk terus meningkatkan pelayanan dan kreativitas demi tercapainya quality tourism. Tak hanya bergantung dengan sumber daya alam, tapi juga harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya yang harus mampu menciptakan produk-produk wisata dari potensi yang dimiliki. Seperti peternakan kambing Etawa di desa Ngelanggeran ini. Selain sebagai produk UMKM, peternakan kambing Etawa ini juga digunakan sebagai sarana edukasi, sekaligus produk atraksi wisata. Wisatawan bisa belajar dan praktek langsung dari memerah susu kambing sampai pada pengolahannya nanti. Oke. Yuk, 3, 2, 1 yuk. Pada proses pengolahan susu, wisatawan akan ditunjukkan membuat susu kambing yang masih cair menjadi susu bubuk.
Kemudian dilanjutkan dengan pengemasannya sampai menjadi oleh-oleh yang aman dibawa saat bepergian jauh sekalipun. Selain susu kambing, produk andalan di Desa Wisata Ngelanggeran ini adalah coklat. Berbekal kerjasama antara kelompok tani, kelompok kuliner, Pok Darwis, dan pemuda, desa wisata ini mampu menciptakan inovasi pengolahan kakao dari hulu sampai hilir yang dikemas melalui Geria Coklat Ngelanggeran sebagai pusat produksi dan pusat oleh-oleh coklat asli Ngelanggeran. Di sini wisatawan bisa belajar dan praktek mengolah kakao dan mencicipi produk coklat hasil karyanya sendiri. Sekali lagi, Desa Wisata Ngelanggeran mampu menciptakan produk UMKM sekaligus menjadi produk atraksi wisata yang cukup menarik. Sebenarnya masih banyak lagi potensi wisata yang ada di Desa Ngelanggeran. Tapi pada kesempatan ini saya hanya bisa menceritakan sampai pada titik ini saja. Dikarenakan tugas motret saya berakhir di Geria Coklat ini dengan menu penutup makan siang di warung soto Mbak Jam yang letaknya tidak jauh dari Pawon Purba. Sayangnya Pawon Purba saat itu tutup dan warung soto Mbak Jam ini adalah satu-satunya warung makan yang buka selama masa PPKM darurat. Lain kali pasti saya akan mengunjungi Pawon Purba serta destinasi lain yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran ini. Desa wisata eksotis yang tak gentar diterjang pandemi.